Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israhni sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyempurnakan amalan ibadah kita yang sebelumnya mungkin jauh dari kesempurnaan. Dan rasa syukur kita pula yang telah Allah pertemukan kita di Ramadan kali ini. Dan mudah-mudahan Allah sempurnakan ibadah kita sampai di akhir penghujung Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Saya mohon izin memperkenalkan diri kami dari Kauni Quran. Nama saya Andri Nawawi, yang seharusnya yang berjumpa dengan hadirin Bapak Ibu rahimakumullah adalah guru kami Ustadz Bobi Herwibowo. Namun qadarullah, beliau sudah 2 hari ini sakit dan banyak sekali jadwal yang di-cancel dan digantikan wabil khusus oleh saya. Dan saya minta doa keikhlasan dari jamaah semua. Upaya ikhtiar berobat sudah dilakukan, tinggal kita ketuk pintu Allah agar Allah segera menyembuhkan guru kita yaitu Ustadz Bobi, sehingga bisa kembali mengajar ke tengah-tengah masyarakat, memberikan nasihat dan memberikan pembelajaran menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Wa ala hadiniyah wa liniyatin kulli salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullah khairan katsira. Semoga apa yang segala diniatkan oleh jamaah sekalian dibalas kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Ketika kami melihat data statistik atau angka yang ditunjukkan dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTIQ Jakarta, bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, kurang lebih 87%, yang hanya bisa baca Quran hanya 40%. Kalau kita tanya berapa persen yang hafal Al-Quran, nilainya jauh lebih rendah dan jauh lebih sedikit. Kalau kita tanya berapa persen orang yang paham terhadap isi Al-Quran, pasti nilainya jauh lebih kecil daripada itu. Apalagi sekarang banyak sekali yang kita kagum-kagumkan, yang nyatanya kita agung-agungkan. Dia paham Al-Quran, seolah-olah dia ngerti Al-Quran, tetapi mungkin para hadirin sekalian ada yang melihat akhlaknya dirasa jauh dari apa yang ada di Al-Quran. Hal itu tentu Allah tunjukkan aib-aibnya, dan bukan berarti kesalahan kepada Al-Qur'annya, tetapi kepada oknum. Dan bisa jadi dia hanya sebatas hafal pada lisan saja, tetapi belum ke dalam hatinya. Dan Masya Allah, di Ramadan kita kali ini, saya ingin mengajak kepada para hadirin sekalian, momentum perubahan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi bangsa dan negara kita. Yuk kita kembali kepada Al-Quran. Setiap hal yang berkaitan dengan Al-Quran pasti Allah muliakan, betul?
Setiap hal yang berhubungan dengan Al-Quran pasti Allah tinggikan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk memberikan wahyu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disematkan dan dijulukinya malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintainya bahkan lebih daripada nabi dan rasul yang lainnya. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan risalah Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala menjuluki adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursali. Umat muslim diberikan umat yang terbaik yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang Allah pernah utus di muka bumi, yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Meskipun ayat tersebut dinisbatkan kepada para sahabat, namun secara tidak langsung ayat tersebut dikhususkan untuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran, dan begitu juga Allah akan merendahkan suatu kaum dengan Al-Quran. Siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan Al-Quran, amali Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Dan barang siapa yang ingin direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, abaikan Al-Quran, tinggalkan Al-Quran, bahkan mungkin tidak perlu amalkan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Tinggal pertanyaannya ada pada diri kita, mau kita dimuliakan oleh Allah atau mau dihinakan? Mau dimuliakan atau mau dihinakan, Pak? Insya Allah kita sepakat semua mau dimuliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dan bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Ini baru level belajar. Baru level belajar saja sudah dijuluki oleh Rasulullah sebaik-baik di antara kalian. Lalu tahapan berikutnya adalah Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran kelak di yaumil akhir nanti akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Ini sudah masuk ke level membaca. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as syafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran kelak akan tinggal di surganya Allah bersama malaikat yang mulia lagi taat. Ini baru tahapan membaca. Apalagi sudah sampai tahapan menghafal, Pak. Ketika nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, ditimbang amalan baik dan buruknya, lalu kita ditetapkan antara surga dan neraka. Lalu tiba-tiba ketika orang lain bingung dan sibuk dengan amalnya masing-masing, lalu Allah memanggil para penghafal Al-Quran, Iqra wartaki, bacalah dan naiklah. Warattil kama kunta yurattil fid dunya, bacalah dan naiklah sebagaimana bacaan yang telah kamu baca ketika di dunia, sebagaimana hafalan yang telah kalian hafal ketika di dunia. Sampai di mana batasan kita? Sampai hafalan kita itu mentok, Pak. Kalau kita hafalan kita 30 juz, tentu akan jauh lebih tinggi daripada hafalan yang cuma 1 juz. Kalau hafalan kita 30 juz,
tentu posisinya jauh lebih tinggi daripada hafalan 2 juz dan lain sebagainya. Maka tidak ada kata yang tepat ketika Ramadan kita kali ini kecuali dekat dan melek dengan Al-Quran. Mungkin Ramadan tahun lalu kita hanya baru tahap membaca, Pak. Maka Ramadan kita kali ini harus kita azamkan, kita harus mulai dan bisa menghafal. Mungkin Ramadan tahun lalu kita sudah mulai menghafal, tetapi azamkan Ramadan kita kali ini harus sudah sampai bisa memahaminya. Mungkin Ramadan tahun lalu kita baru bisa memahami Al-Quran, tetapi tahun ini kita berazam untuk bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah bukan hanya diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kami dari Kauni Quran sejak dari tahun 2011 hingga saat ini, Pak, menyebarkan, memperluas metode Kauni yang dikembangkan atau yang dipelopori oleh guru kami yaitu Ustadz Bobi Herwibowo. Apa itu metode Kauni? Menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Dan Masya Allah, pagi ini saya mau berbagi trik cara menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Kira-kira bapak-bapak semua mau enggak? Mau? Alhamdulillah. Masya Allah, hadirin salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, metode Kauni ini telah disebarluaskan kurang lebih ke 24 negara, Pak, dan 124 kota-kota besar yang ada di Indonesia. Kita mengajar mulai dari ke hotel-hotel dengan memberikan pelatihan 1-3 hari, berbayar 3-5 juta. Lalu kita datang ke instansi, lalu kita datang ke rumah-rumah tahfidz, ke sekolah, komunitas. Dan Masya Allah, di Ramadan kita kali ini kita ingin berbagi kepada masyarakat, memberikan solusi, memberikan penawaran yang mungkin sampai saat ini Bapak, Ibu, dan para jamaah semua bingung cara ngafalin Quran seperti apa, bingung cara ngafalin Quran yang gampang bagaimana. Insya Allah kami akan berbagi, dan mohon doanya mudah-mudahan guru-guru kami diberikan kesehatan semuanya. Insya Allah di Ramadan kita kali ini lebih dari 300 titik yang kami kunjungi, baik masjid, sekolah, pondok pesantren, perkantoran, dan komunitas. Dan metode Kauni ini bisa dipelajari di semua usia, Pak, mulai dari 3-4 tahun sampai kakek nenek 75 tahun, mulai dari tidak bisa membaca Al-Quran sampai lancar membaca Al-Quran, dari anak-anak atau berkebutuhan khusus sampai dengan anak-anak yang normal. Insya Allah semua bisa ngafalin Quran dengan menggunakan metode Kauni. Sekarang saya nanya sama bapak semua, ngafalin Quran gampang apa susah? Gampang apa susah? Yang bilang gampang angkat tangannya. Masya Allah, 1, 2. Ada lagi? Masya Allah, 2. Yang bilang susah angkat tangannya. 1, 2, 3, 4. Yang nggak nunjuk bilangnya apa? Ustadz, bener sih saya gampang ngafalin Quran, tapi 5 menit kemudian hilang tuh yang saya hafal. Ada banyak, karena saya pun mengalami hal yang demikian dulu. Dan Masya Allah, metode Kauni insya Allah membuat bapak hafalannya permanen. Salah satu penyebab hafalan kita tidak permanen apa, Pak? Kita enggak paham atas apa yang kita hafal atau kita baca. Betul? Kalau kita baca koran, kita baca buku berbahasa asing yang kita sendiri pun tidak paham, maka kira-kira kita enak enggak bacanya dan menghafalnya, Pak? Enggak enak. Kita enggak paham.
pasti, jangankan 5 menit, 1 menit pun pasti akan lupa, karena kita enggak paham. Rumusnya menghafal permanen adalah paham. Dan menghafal Al-Quran metode kauni bukan hanya kita menghafal ayatnya, tapi Bapak akan tahu arti dan maknanya. Insya Allah. Biasanya saya berdiri ketika memberikan pembelajaran. Saya mohon izin berdiri, boleh? Alhamdulillah. Baik, Bapak-bapak rahimakumullah. Menghafal Al-Quran metode kauni tadi saya bilang, Masya Allah, terima kasih Haji. Tadi saya katakan dipelajari 3-4 tahun sampai dengan 75 tahun. Saya menghadiri wisuda juz 30 Pak, juz 30, baru juz 30. Tetapi yang mereka hafalkan bukan hanya ayatnya, mereka tahu makna dan artinya. Dan Masya Allah, rumah Quran kami yang berada di Cinere, tepatnya di Pangkalan Jati, saya sendiri yang mau wisuda, pesertanya ibu rumah tangga Pak. Pesertanya siapa? Ibu rumah tangga. Dan peserta terbaik ketika itu berusia 74 tahun. Dan ketika saya tanya, Nek, berapa tahun ngafalin juz 30? 2 tahun Ustadz. Dan Masya Allah, kenapa bisa sampai 2 tahun? Karena mereka setoran dan menghafal Al-Qurannya 1 minggu cuma 2 kali. Bagaimana kalau 1 minggu sampai 7 hari, 7 kali, 6 kali, 5 kali? Pasti waktunya akan jauh lebih cepat dan lebih singkat. Maaf ya Bapak-bapak semua. Bismillah. Dan kami juga mengajar di ODGJ Pak. Ini tahun yang ketiga kami bekerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta. ODGJ Bapak tahu? Tahu? Orang dalam gangguan jiwa. Mereka 1 hari 1 ayat. Bahkan sekarang durasinya cuma 1 minggu. Bisa 1, 2 sampai 3 ayat. Mereka hafal. Saya yakin yang jauh lebih hebat menghafalnya daripada yang ada di ODGJ. Lalu kami juga mengajar mereka mereka sangat senang, bahkan menghafal Al-Quran metode kauni ini memberikan inspirasi ke mereka kepada perubahan. Dan banyak alumni yang saat ini menjadi guru Al-Quran dan guru tahfidz. Ada yang setelah keluar dari lapas ketemu sudah memiliki 201 menghafal Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran merubah image mereka dari masyarakat. Al-Quran merubah kehidupan mereka drastis, 180 derajat. Kalau mereka saja bisa berubah karena Al-Quran, Bapak-bapak di sini semua yang memang notabene adalah orang baik, orang soleh, maka insya Allah jauh lebih dahsyat dan melesat daripada mereka. Insya Allah. Bismillah. Bagaimana menghafal Al-Quran metode kauni? Menghafal Al-Quran menggunakan metode kauni gampang, sangat mudah. Bapak-bapak cukup melakukan 2 syarat. Berapa syarat Pak? Berapa syarat? 2 syarat. Yang pertama, lantangkan suaranya. Yang pertama apa Pak? Lantangkan suaranya. Ketika saya nanti mentalaki bapak-bapak, mengajarkan bapak-bapak, bapak-bapak semua harus melantangkan suaranya.
Kenapa? Yang pertama, manfaatnya dengan Bapak melantangkan suaranya, bukan hanya memotivasi pada diri sendiri, tetapi juga bapak-bapak memotivasi kepada teman yang ada di sebelah kiri dan kanan, depan dan belakang. Dengan melantangkan suaranya, bapak-bapak bukan hanya menghafal di dalam otak bapak-bapak semua, tetapi juga akan secara otomatis menyimpan di dalam hati semua. Dan dengan melantangkan suaranya, insya Allah bapak-bapak akan tahu dan yakin sudah betul hafalannya atau masih salah. Maka pantas Rasulullah pernah menyampaikan, membaca, menghafal Al-Quran dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras, seperti bersedekah dengan terang-terangan. Membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran secara diam, secara pelan-pelan, sama seperti bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Dua-duanya baik, dua-duanya bagus, tinggal tujuan dan motivasinya yang berbeda. Dengan suara lantang, kita bertujuan dan memotivasi kepada teman kita. Dengan suara lantang, kita memberikan semangat pada diri kita dan teman kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika menghafal Al-Quran ditalaki oleh malaikat Jibril. Para sahabat menghafal Al-Quran ditalaki oleh Rasulullah, dan rumus ditalaki insya Allah konsep atau penekanan dari Allah yang hafalannya akan permanen. Ini sudah dijamin, Pak. Apa dalilnya? Sanuqri'uka falatansa, kata Allah. Sanuqri'uka, maka kami bacakan kepadamu Muhammad, falatansa, maka engkau tidak akan pernah lupa. Jadi kalau bapak-bapak semua ingin hafalannya permanen, rumusnya ditalaki, jangan menghafal sendiri. Yang kedua, Pak, yang kedua syaratnya menggunakan isyarat tangan. Yang kedua apa, Pak? Isyarat tangan. Kok pakai isyarat tangan, Ustadz? Banyak orang-orang yang ketika kita perkenalkan metode ini bertanya-tanya seperti itu. Simpelnya gini, Pak, jawabannya ada banyak sebenarnya, tetapi saya hanya ingin memberikan ilustrasi satu aja. Kemarin alhamdulillah di akhir Februari saya biiznillah ta'ala diberikan kesempatan untuk membimbing jamaah umroh, kurang lebih 100 orang. Jamaahnya dari Bandung, Garut dan Bogor. Dan Masya Allah dari 100 jamaah itu mayoritas tidak bisa berbahasa asing, Pak, apalagi bahasa Arab. Ketika mereka datang dari negara Indonesia dan datang ke negara Saudi, mereka membawa 2 koper. Dan biasanya jamaah umroh hampir semua diberikan bekal 2 koper ya, Pak. Koper di bagasi dan di koper kabin. Dan Masya Allah ketika pulang mereka bawa 3 koper. Rata-rata mereka bawa 3 koper. Setelah kami tanya, Bapak Ibu 1 koper lagi isinya apa? Ternyata mereka bilang semua kompak, oleh-oleh Ustadz. Memang Bapak Ibu bisa bertransaksi menggunakan bahasa Arab? Enggak, Ustadz. Loh, kok banyak belanjaannya? Gampang, Ustadz. Yang pertama, banyak pedagang yang sudah mahir bahasa Indonesia. Yang kedua, kami paham, Ustadz, pedagang cuman bilang khamsa riyal, maka saya tahu itu harganya 5 rial. Saya bayar, saya beli dan saya borong. Dan Masya Allah para hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah, dengan cara gerakan dan isyarat tubuh serta tangan kita bisa berkomunikasi dengan orang yang mungkin kita tidak bisa dan paham bahasa mereka, tetapi dengan isyarat tangan kita jadi tahu. Secara tidak langsung Al-Quran berbahasa Arab, Pak. Mungkin bagi orang-orang yang mengenyam pendidikan madrasah pesantren dan mempelajari bahasa Arab enggak kesulitan memahami Al-Quran. Tetapi bagaimana bagi kita yang belum pernah belajar bahasa Arab, apalagi mengenyam pendidikan pesantren? Maka dengan cara seperti ini insya Allah bukan hanya ayat Al-Qur'annya yang kita hafal, tetapi arti dan maknanya insya Allah kita paham. Kira-kira enak apa enggak, Pak? Kalau bisa hafal Al-Quran ayatnya dan tahu maknanya, enak apa enggak? Masya Allah, takbir. Insya Allah
kita akan menghafal beberapa ayat Al-Quran, dan bukan hanya hafal ayatnya tetapi makna dan artinya insya Allah paham. Amin ya rabbal alamin. Sekarang tadi syaratnya ada berapa Bapak? Ada dua. Yang pertama apa? Lantangkan suaranya. Yang kedua, isyarat tangan. Dengan kedua syarat ini insya Allah akan mudah ngafalin Quran. Sekarang saya mau tes suara Bapak sudah lantang atau belum. Kalau saya katakan menghafal Al-Quran, semuanya jawab mudah sambil kepalkan tangan dan tinju ke udara. Bisa? Bisa? Menghafal Al-Quran? Masya Allah. Kalau saya katakan semudah, semuanya jawab tersenyum. Bisa? Menghafal Al-Quran? Semudah? Takbir. Masya Allah. Alhamdulillah, insya Allah dengan keyakinan kita bahwa menghafal itu mudah, insya Allah Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Kata guru-guru kami Pak, ngafalin Quran itu harus dalam kondisi pikiran tenang, hati lapang, keadaan tenang. Maka dengan cara seperti itu akan lebih mudah ngafalin Quran. Betul? Maka di pagi hari ini saya mau ajak bapak-bapak semua, sebelum ngafalin Quran kita relaksasi dulu. Mau? Mau? Semuanya tangannya ke depan, ikuti saya. Nah, kita gerakan jari jemarinya secara perlahan. Rasakan relaksasi, rasakan rileks pada tangan kita, pada tubuh kita. Yang tadinya saraf tegang ada di kepala, badan dan tangan, sekarang jadi rileks. Sekarang ke kiri dan kanan tangannya. Masya Allah. Rasakan gerakan lebih deras seperti ini. Bukan hanya jari jemari tapi pergelangan tangan. Yuk sekarang kita tepuk, hop. Kira-kira sudah rileks atau belum? Masya Allah. Ciri-ciri orang yang stres Pak, kalau ditanya dia nggak jawab. Sekarang saya minta lagi bapak-bapak semua rentangkan kedua tangannya. Sekarang kembali jari jemarinya digerakkan, bahkan semua pergelangan tangannya digerakkan. Tarik ke atas sambil tarik nafasnya. Hembuskan pelan-pelan. Kira-kira sudah rileks atau belum? Kayaknya kalau yang ini jawabnya terpaksa. Takut dibilang stres sama Ustaz. Masya Allah. Sekarang lagi ke depan, tangannya direntangkan, dibalik tangannya seperti ini. Punggung tangan kanan ketemu dengan punggung tangan kiri. Lalu tangan kiri angkat, disilangkan dengan tangan kanan seperti ini. Jempolnya ada di bawah, kelingkingnya ada di atas. Kita putar ya Pak, jempolnya ke atas dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Bapak-bapak rahimakumullah, ciri-ciri yang kedua orang yang stres, permainannya sudah selesai tapi dia masih muterin tangan. Ada? Masya Allah. Dengan dua syarat ini insya Allah nanti kita akan mudah ngafalin Quran. Semudah tersenyum. Senyum mudah enggak? Senyum insya Allah mudah. Al-Quran jauh lebih mudah Pak. Insya Allah. Sekarang sebelum kita ngafal Quran saya mau nanya, siapa yang baca Al-Qurannya masih terbata-bata? Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, yang baca Al-Qurannya sudah lancar, namun kadang makhraj dan tajwidnya suka ketuker. Ada ikhfa jadi izhar, izhar jadi ikhfa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masya Allah, hampir sama. Yang ketiga, yang hafal surat favorit ini, surat yang memohon kita agar terhindar dari kefakiran, surat Al-Waqiah. Ada yang hafal? Ada? Ada? Setengah ada? Masya Allah. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir yang keempat, yang hafal surat Al-Waqiah beserta artinya. Ustadz bercanda nih, Al-Waqiahnya aja susah, gimana sama artinya? Masya Allah. Insya Allah kita dalam waktu beberapa menit aja ngafalin surat Al-Waqiah Pak. Dan bukan hanya ayatnya, tapi kita tahu arti dan maknanya. Insya Allah.
Sebelum kita ngafalin, yuk kita baca ta'awudz dan basmalah bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mau memulai menghafal dari ayat 77. Ayat berapa? Ayat berapa? 77. Dan nanti dengan 2 syarat ini. Yang pertama, saya akan membacakan, bapak-bapak mengikuti dengan suara lantang. Saya akan menggerakkan tangan, bapak-bapak mengikuti dengan gerakan tangan pula. Siap? Siap? Masya Allah. Ayat berapa? 77. Innahu. Semuanya bersuara lantang dan gerakan tangan. Innahu. Sesungguhnya dia Laqur'anun Karim. Laqur'anun, benar-benar Al-Quran. Karim, yang mulia. Perhatikan bapak-bapak rahimakumullah, ketika kita menggerakkan tangan, bukan hanya sekedar menggerakkan tangan, tetapi hadirkan di dalam hati kita, kita bayangkan bahwa seolah-olah tadi ketika kita dan saya membaca Al-Quranun, seolah-olah kita memegang mushaf Al-Quran, ya. Dan ketika saya mengatakan Karim, yang mulia, kita mengangkat kedua tangan hormat seperti ini. Kenapa? Mungkin kalau hormat terhadap sesama manusia cukup satu tangan, ya. Tetapi kalau dengan Al-Quran kita jauh lebih tinggi hormatnya, kita pakai dua tangan. Setuju? Kita ulangi. Innahu. Artinya apa? Masya Allah. Laqur'anun. Artinya apa? Benar-benar Al-Quran. Karim, yang mulia. Kita ulangi. Innahu. Artinya apa? Laqur'anun. Artinya apa? Masya Allah. Karim, artinya apa? Sekarang saya akan menggabungkan potongan ayat menjadi satu ayat yang utuh, dan nanti bapak-bapak semua mengulangi setelah saya selesai membaca. Siap? Innahu laqur'anu karim. Yo. Sekali lagi. Dengan suara yang lebih keras. Masya Allah. Innahu artinya apa? Laqur'anun artinya apa? Masya Allah. Karim. Masya Allah. Takbir. Gampang gak? Mudah gak? Gak sampai 5 menit Bapak sudah hafal satu ayat. Bukan hanya ayatnya, tapi juga arti dan maknanya. Dan Masya Allah, kalau Bapak istiqomah menghafal satu hari satu ayat aja, cukup membutuhkan waktu 18 tahun. Kira-kira lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Masya Allah. Bayangkan Rasulullah SAW menghafal Al-Quran berapa tahun? 23 tahun Pak. 22 bahkan sampai 23 tahun. Tapi kalau bapak-bapak ngafalin Al-Quran satu hari satu ayat secara istiqomah, maka cuma cukup membutuhkan waktu 18 tahun. Lebih cepat apa lebih lama dari Rasulullah? Masya Allah. Takbir. Mau lanjut? Mau lanjut?
Insya Allah kita di pagi hari ini akan menghafal sampai ayat 96. Wah, Ustaz nggak pulang-pulang ya. Insya Allah cuma 2-3 ayat ya. Nanti kita akan lanjutkan di hari yang lain. Insya Allah. Ayat keberapa sekarang? 78. Fi kitabin, di dalam kitab. Ketika kita menyebut di dalam, maka kita tunjuk aja ke bawah, di dalam ya. Kita ulang. Fi kitabin. Yo. Artinya apa? Maknun, yang terpelihara. Kita bayangkan terpelihara dengan mengeratkan kedua tangan kita. Sebagaimana kita bayangkan kita punya barang kesayangan, kita punya anak yang kita sayangi, kita lindungi mereka dengan cara mengeratkan kedua tangan kita, betul? Meskipun kedua tangan kita ini belum tentu bisa melindungi mereka, tetapi ikhtiar yang paling tinggi pada diri kita yaitu mengeratkan kedua tangan ini, betul? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala melindungi Al-Qur'an, memelihara Al-Qur'an dari keasliannya di mana? Di Lauhul Mahfuz. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan Allah juga yang menjaganya. Kita ulangi ya. Fi kitabin. Artinya apa? Masya Allah, di dalam Al-Quran, dalam kitab. Maknun. Artinya apa? Yang terpelihara. Sekarang saya akan menggabungkan potongan ayat menjadi satu ayat yang utuh, dan nanti bapak-bapak semua mengulangi apa yang saya bacakan. Siap? Fi kitabim maknun. Yo. Sekali lagi. Dengan suara yang lebih keras. Masya Allah. Fi kitabin artinya apa? Masya Allah, di dalam Al-Quran, dalam kitab. Maknun artinya apa? Masya Allah. Sebelum kita lanjut ke ayat 79, saya mau kita murojaah dulu ayat 77 dan 78. Siap? 3, 2, 1. Innahu laqaulur, maaf, innahu laqur'anun. 78. Fi kitabim mak. Sekali lagi. Lakur karim. 78. Fi kitabim mak. Terakhir 79. La yamassuhu, tidak tersentuh. Ya, ini kita menyentuh, maka kita artikan la tidak, la yamassuhu tidak tersentuh. Illa kecuali al-mutahharun, malaikat yang disucikan. Kita bayangkan ketika kita menyebutkan al-mutahharun, kenapa tangan saya merentangkan kedua ini? Karena ada dalam suatu hadis malaikat itu berwujud memiliki sayap, betul? Maka kita bayangkan malaikat seperti ini yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara etika dan adab, kita membaca Al-Qur'an atau memegang mushaf pun harus bersuci. Maka Al-Qur'an di Lauhul Mahfuz tidak ada yang bisa menyentuh kecuali malaikat yang disucikan, kata Allah. Kita ulangi. La yamassuhu. Artinya apa? Artinya apa?
illa. Artinya apa? Al-mutahharun. Artinya apa? Malaikat yang disucikan. Sekarang saya akan menggabungkan potongan ayat menjadi satu ayat itu, dan nanti bapak-bapak mengulangi. La yamassuhu illal mutahharun. Yuk. Suhu illal mutah. Sekali lagi. La yamas illal. Dengan suara yang lebih keras. La yamas illal. La yamassu artinya apa? Illa al-mutahharun. Takbir. Kita murojaah 3 ayat. 3, 2, 1. Innahu laqur'anun. Ayat 78. Fi kitabim mak. Ayat 79. La yamassuhu illal mutah. Masya Allah. Menghafal Al-Quran? Menghafal Al-Quran? Semudah? Takbir. Untuk menyempurnakan hafalan kita di pagi hari ini, saya minta bapak-bapak semua saling berhadapan, cari teman partnernya berdua-berdua. Yuk, sekarang kita tiru, kita praktekkan sebagaimana Rasulullah SAW ketika bulan suci Ramadan. Ya, ketika bulan suci Ramadan, Rasulullah murojaah ke malaikat Jibril berduaan, dan para sahabat pun selalu bermurojaah. Sekarang kita ikuti ya Pak, Bu. Kita murojaah sama teman kita, cari partner berdua-berdua. Sudah? Sudah? Bapak ini belum dapat teman nih, Mas Ali, Ustaz Ali. Ayo, kalau ada yang belum dapat partner, cari partnernya. Kita menghafal, saling mengoreksi ya. Masya Allah. Insya Allah. Sekarang sweet Pak. Kalau sudah dapat partner, sweet. 1 kali aja. Siap? 3, 2, 1. Hop. Masya Allah. Yang menang sweet, angkat tangannya. Alhamdulillah. Baik, sekarang yang menang sweet, ikuti ucapan apa yang saya sebutkan. Sampaikan ucapan ini ke temannya. Ya, siap? Bapak-bapak, ikuti. Bapak-bapak, bacakan surat Al-Waqi'ah ayat 77 sampai 79 dengan gerakan. Kalau salah, saya cubit ya. Hati-hati jangan sampai salah ya. Siap? Yang kalah sweet setoran dulu ke temennya yang menang sweet tadi. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Ayat 77. Innahu laqur. Masya Allah. 78. Fi kitabim mak. 79. La yamas illal. Masya Allah. Betul? Betul? Jangan-jangan yang ngoreksinya juga belum hafal. Sekarang gantian. Yang tadi baru murojaah, baru setoran sama temennya, sampaikan pesan ini ke temennya ya. Kita gantian. Bapak-bapak, bapak-bapak, bacakan surat Al-Waqi'ah ayat 77 sampai 79 dengan gerakan. Kalau salah, saya balas cubit ya. Hati-hati ya. Biasanya pembalasan lebih kejam. Masya Allah. Siap? Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Ayat 77. Innahu laqur. Masya Allah. 78. Fi kitabim
Ahmad. 79. La yamas illal mutah. Masya Allah, betul. Masya Allah. Sekarang salaman kalau betul sama temennya. Masya Allah. Terakhir kita games Pak ya. Terakhir kita games. Gamesnya apa Ustadz? Tangannya semua direntangkan ke depan seperti mau salaman, tetapi enggak bersentuhan. Berdekatan lagi kalau agak jauh, khawatir pegel ya. Nah, permainannya adalah yang menang sweet, masih ingat siapa? Yang menang sweet saya ganti namanya jadi Umar. Yang menang sweet siapa? Umar. Yang kalah sweet saya ganti namanya jadi Usman. Jadi siapa? Permainannya adalah permainannya tangkep-tangkepan, berebut salaman. Sebagaimana sahabat Rasul Umar dan Utsman menjadi suri tauladan bagi kita semua. Kalau saya sebutkan Umar, maka yang namanya Umar secepat mungkin menangkap tangan Utsman, dan Utsman secepat mungkin menghindar agar tidak kena tangkap. Begitu juga kalau saya sebutkan Utsman, yang namanya Utsman, yang diberi nama Utsman secepat mungkin menangkap tangan Umar, dan Umar secepat mungkin menghindar agar tidak kena tangkap. Hati-hati jangan bengong, nanti kena tangkap ya. Pemenangnya adalah yang paling banyak nangkep. Setuju? Mengerti? Kalau mengerti anggukkan kepalanya. Masya Allah. Siap, standby. Saya akan berhitung dari angka 1. Di sela-sela hitungan saya akan sebutkan Umar atau Utsman. Siap? Baik. 1. Lebih dekat lagi Bapak biar enak nangkepnya. 2. 3. Umar. Masya Allah. Lagi. 4. Lagi Pak, lagi. 5. 6. Utsman. Lagi. 7. 8. 9. Utsman. Salah. Terakhir. 10. Terakhir ya. 11. 12. Usai. Usai. Sekarang salaman bersungguhan. Salam sungguhan. Silakan. Masya Allah. Yuk menghadap kemari semuanya. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, sebelum kita akhiri, kita murojaah dulu 3 ayat. Jangan-jangan nanti habis main kita lupa ya. Masya Allah. Insya Allah enggak. Yuk kita ulangi. 3, 2, 1. Innahu lakur 78 fi 79 la yamas illal. Menghafal Al-Quran semudah takbir. Saya mau kasih hadiah bagi 2 orang yang mau dan berani maju ke depan membacakan 3 ayat. Hadiah dari guru kita, masuk surga secepat ini, dan ini gratis. Kita berikan ke 2 orang yang mau dan berani maju. Ada? Ayo Bapak, satu lagi. Mana di belah sini? Oh iya sini, mantap. Bapak ayo silakan. Masya Allah. Kayaknya di tengah kamera enak nih. Ayo. Takbir. Masya Allah. Kita ngadep sana Pak. Nama siapa Pak? Assalamualaikum. Nama siapa? Prayitno. Nama siapa Pak? Herdi. Sekarang Prayitno, Bapak Prayitno dulu 3 ayat di hadapan jamaah. Yuk, lodep sana. Siap? 77 sampai 79. Yuk, silahkan. Bismillah dulu ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu la
Qur'anun karim. Masya Allah. 78. Fi kitabim maknun. Masya Allah. 79. La yamassuhu ilal mutahharun. Al-Mutahharun apa artinya Pak? Malaikat suci kan? Masya Allah. Illa, Kecuali la yamassuhu. dia disentuh. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Ini hadiah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Takbir. Silahkan Bapak sekarang ayat 77. Masya Allah. 78. Masya Allah. 79. Kayaknya beban karena DKM nih. Masya Allah. Fi kitabin artinya apa Pak? Masya Allah, di dalam kitab. Maknun. Masya Allah. Takbir. Ini hadiah, mudah-mudahan bermanfaat ya Pak. Masya Allah. Allahu Akbar. Gampang kah Pak? Mudah nggak? Mau melanjutkan menghafal Al-Quran dengan metode kauni? Yang mau ngafalin Quran sampai menyelesaikan surat Al-Waqiah di Ramadan kali ini dengan kami, dengan saya, dengan guru-guru kami, angkat tangannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang mau menghafalkan Al-Quran kami dampingi sampai 30 juz, angkat tangannya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita ngafalin Quran sampai 30 juz ya Pak. Amin. Silahkan keluar handphonenya, tulis nomornya. Saya ajak Bapak untuk segera bergabung bersama rekan-rekan yang lain. Kita ngafalin Quran dari Senin sampai Jumat Pak. Dari Senin sampai Jumat. Member saya kurang lebih ada 150 orang yang ikut menghafal Al-Quran dari berbagai daerah. Waktu Januari, waktu sebelum Ramadan, 5 hari sebelum Ramadan, saya ke Sumatera Barat. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, baru ke Kota Padang aja 10 hari itu kurang Pak. Kita datang ke sekolah-sekolah, ke masjid-masjid, ngajarin ngafal Quran. Dan mereka mau ikut ngafal Quran. Sebelumnya saya ke Bali, sebelumnya saya ke Riau, sebelumnya saya ke Semarang. Dan semua menjadi member kami ngafalin Quran. Belum lagi dengan guru-guru kami, banyak membersnya. Total sampai saat ini yang ada di dalam dan luar negeri ada 85.000 members ngafalin Quran. Mungkin kalau bapak-bapak pernah melihat di televisi tahun 2018 atau tahun 2017 saya lupa, ada salah satu stasiun televisi swasta yang memberikan program khusus bagi kami yang diberi nama Hafiz on the Street. Jadi ngafalin Quran ini di jalan, ketemu pedagang kita ajak ngafalin Quran, ketemu tukang somai kita ngajakin ngafalin Quran, ketemu tukang ojek kita ngajakin ngafalin Quran. Dan Masya Allah, semakin merebak dan semakin luas dan semakin dekat mereka dengan Al-Quran. Sudah dibuka handphonenya, tulis nomornya 0812 sudah 12 nya 2 kali 0812 98 1641. Saya ulangi 0812 98 1641. Kirim, simpen dulu Kauni Quran. Simpen Kauni Quran. Kauni, ayat kauniyah, Kauni Quran, pakai Y ya. Kauni, Y pakai Y. Quran. Kirim WA ke nomor tersebut dengan cara ketik daftar, spasi nama panggilan, spasi nama masjid, Al-Hidayah ya, tulis. Misalkan ketik daftar, spasi nama saya misalkan Andri, spasi Al-Hidayah Bogor, gitu cukup. Karena khawatir nanti akan samar atau akan berbenturan dengan jamaah yang Al-Hidayah lainnya. Dan ini hanya mencirikan bahwa Bapak adalah jamaah Masjid Al-Hidayah yang ada di BCC atau ada di Bogor. Sudah? Sudah? Baik, insya Allah nanti akan ada balasan
dari admin kami. Dan terakhir, kedua, alhamdulillah Bapak rahimakumullah, kami dari tahun 2011 3 tahun ke depan, 2011, 12, 13 tadi saya sampaikan, menawarkan memberikan metode ini berbayar. Di mana kami laksanakan? Di aula, di hotel, bayarnya 3 sampai 5 juta. Lalu kami berpikir, kami ingin berkhidmat kepada masyarakat. Kami ingin mengangkat derajat anak yatim dan duafa. Maka dari situ kami membuat mahat atau pesantren. Dan alhamdulillah Allah takdirkan, Allah izinkan, saat ini pesantren yang kami miliki atau mahat yang kami miliki berjumlah 37 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Semuanya mereka gratis alias tidak bayar. Kenapa? Karena diperuntukkan untuk yatim dan duafa. Santri kami saat ini alhamdulillah ada 1000 Pak. Ada 1000. Dan Masya Allah kami juga diamanahi saat ini tanah seluas 14,2 hektar yang berada di Cianjur. Dan kami berkeinginan untuk mendirikan Al-Quran University. Untuk siapa? Untuk anak cucu kita, untuk anak cucu Bapak yang ingin mendalami Al-Quran dan tidak berbayar. Bagaimana Ustadz caranya? Tentu kami memberikan penawaran kepada para agnia yang ingin ikut serta dalam perjuangan Al-Quran. Kalau Al-Quran University ini terbangun Pak, maka Al-Quran University menjadi satu-satunya universitas Al-Quran yang gratis yang ada di Indonesia. Kami terfikir dan terinspirasi dengan Al-Azhar Kairo Pak. Al-Azhar Kairo, masyarakat seluruh dunia belajar di sana nggak bayar. Bahkan negara Mesir pun pernah berhutang oleh Al-Azhar. Dan Masya Allah kita bisa bayangkan Pak, negara kita Indonesia berhutang sama orang muslim, ya, Masya Allah. Dan dengan cara seperti itu mudah-mudahan izzah kita sebagai seorang muslim akan semakin tinggi dan terangkat, insya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Pak, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu, sesungguhnya kami, kata Allah, wa naktubu, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami, kata Allah, yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Wa naktubu, dan kami juga yang mencatat ma qaddamu wa atharahum, apa yang telah kalian perbuat dan apa yang telah kalian tinggalkan. Tentu semua kita ingin hidup bahagia, bukan? Yang ingin hidup bahagia angkat tangannya. Alhamdulillah. Insya Allah kita ingin hidup bahagia Pak. Dan bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Tapi ada yang jauh lebih dahsyat daripada kebahagiaan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Keabadian. Apa Pak? Keabadian. Bisa jadi Bapak kita semua sudah tidak ada di bumi ini. Bisa jadi Allah memanggil nyawa kita, tetapi nama kita terus tersebut oleh siapa? Oleh para penghafal Al-Quran. Bisa jadi bapak-bapak sudah pergi meninggalkan kita bertahun-tahun, atau orang tua kita semua sudah pergi meninggalkan kita sudah bertahun-tahun. Tetapi sampai saat ini bisa jadi bahkan 10-20 tahun yang akan datang, nama mereka, nama kita terus tersebut oleh mereka yang menghafal Quran dan membacakan doa kepada kita. Di pagi hari ini, di bulan yang mulia ini, saya tadi sudah memberikan ilmu kepada bapak-bapak. Menghafal Al-Quran insya Allah kami akan temenin 30 juz. Dan yang kedua, saya ajak bapak-bapak untuk ikut beramal. Saya mengajak bapak-bapak menjadi orang tua asuh bagi mereka. Menjadi apa? Orang tua asuh. Rasulullah SAW pernah bersabda Pak, innallaha, sesungguhnya Allah, ahlina minan nas, punya keluarga dari golongan manusia. Lalu para sahabat bertanya, manhum, siapa mereka wahai Rasul? Lalu Rasulullah menjawab, ahlul Quran hum ahlullah. Mereka adalah yang senantiasa membaca Al-Quran, mereka yang senantiasa menghafal Al-Quran, mereka yang senantiasa membantu perjuangan Al-Quran. Kalau Allah tidak mentakdirkan kita untuk menghafal 30 juz, maka kita harus termotivasi
untuk membantu perjuangan Al-Quran. Kalau kita merasa kayaknya saya susah Ustadz ngafalin Quran, saya mau jadi keluarganya Allah, dengan cara apa? Membantu menjadi orang tua asuh bagi mereka. Insya Allah Bapak dan hadirin rahimakumullah, dengan cara seperti itu, ketika orang lain sibuk dengan amalnya di yaumil akhir nanti, maka Allah subhanahu wa ta'ala memanggil mereka, memanggil para penghafal Al-Quran. Hei fulan, hai fulana, cari orang tua kalian, cari orang tua asuh kalian, pakaikan jubah kehormatan ini dan mahkota kemuliaan. Bisa jadi kita yang diajak dan dipanggil mereka. Maka saya mengajak di bulan suci Ramadan ini, bagi yang ingin membantu dan menjadi orang tua asuh bagi mereka, saya cuma bawa 5 paket yang besar. 5 paket, satu paketnya ini bernilai 5 juta rupiah untuk 5 anak santri. Bapak-bapak nggak perlu harus bayar hari ini. Bapak-bapak boleh dicicil, boleh ditransfer besok, boleh ditransfer minggu depan, boleh ditransfer 2 minggu lagi, boleh dicicil semampu bapak. Bapak-bapak cukup berkomitmen, saya mau jadi orang tua asuh untuk 5 orang santri. Saya tanya, yang ingin menjadi keluarganya Allah dan membantu 5 orang santri, angkat tangan. Masya Allah mas, tolong yang 5 orang santri, 5 orang paket 5, paket 5 juta, dicatat dulu aja atau dikasih Al-Quran dulunya aja, biar nanti terlihat. Ini 1, 2, Masya Allah. Bapak ini di belakang lagi nih ada, ini paket yang 5 juta, nanti dicatat ya. Nanti kami hadiahkan Bapak, bukan hanya paket, nanti paketnya isinya Al-Quran dan sejadah kita dari Mesir. Kita langsung ini, itu ada 1 di belakang, 1 tadi di belakang tadi Bapak yang di belakang, yang deket tembok. Udah, kami memberikan bukan hanya 1 Al-Quran itu, tetapi ada 1 paket isinya ada sajadah dari Mesir, ada mushaf kauni, dan juga mungkin nanti ada flash disk, ada OTG 1 juz. Bapak-bapak bisa mempelajari di rumah dengan pakai handphone atau smart TV. Dan bukan hanya itu benefitnya Pak, kami akan memberikan pembelajaran, membimbing bapak-bapak semua menghafal Al-Quran sampai 30 juz. Bapak-bapak nggak perlu bayar lagi, nggak perlu bayar lagi. Kenapa? Karena kami termotivasi oleh bapak-bapak. Ketika bapak-bapak sudah ikut serta dalam membantu anak yatim menghafal Al-Quran, maka kami pun apa yang bisa kami berikan, yaitu ilmu dan waktu kami. Maka kami menemani bapak menghafal Al-Quran sampai 30 juz. Jadi nanti bagi yang mengikut paket yang 5 juta, nanti selain mendapat bingkisan, dan bapak-bapak juga ikut ngafalin Quran. Mulai kapan? Bisa mulai besok Senin. Dan waktunya nanti ada pilihan Pak. Dengan guru kami Ustadz Bobi waktunya jam 5 sampai jam 6. Dengan saya setengah 7 sampai setengah 8. Dengan Ustadz yang lain ada sore dan juga ada malam. Maka insya Allah dengan cara seperti itu kita akan sama-sama ngafalin Quran sampai selesai ya Pak. Kalaupun Allah tidak mentakdirkan kita hafal 30 juz, paling tidak kita berharap di akhir usia kita dalam keadaan menghafal Al-Quran. Yang terakhir, yang tidak mendapatkan kesempatan untuk 5 orang santri, saya mengajak untuk 1 orang santri, untuk 1 orang santri senilai 1.500.000 rupiah. Yang mau angkat tangannya? 1.500.000. Maaf Mas Ali, 1.500.000. Angkat tangannya teman-teman, relawan tolong bantu. Di pojok sana banyak. Ayo teman-teman, cepat, di pojok sana banyak, supaya nanti nggak kelamaan, kasihan ya. Bapak-bapak yang 1.500.000 untuk 1 orang santri, sama boleh dicicil. Masya Allah, hati-hati nak, hati-hati. Sama boleh dicicil Pak, nggak mesti harus hari ini. Bisa dicicil ataupun diangsur ataupun nanti bayarnya, boleh. Yang penting bapak-bapak berkomitmen. Yang memegang atau yang belum sempat memegang, nanti bapak-bapak boleh menghampiri rekan-rekan kami relawan Al-Quran yang ada di booth sana. Nanti kami hanya mendata bapak-bapak nomor teleponnya agar bisa kami grab, kami gabungkan bersama members yang lain untuk ngafalin Quran. Yang kedua, nanti bapak-bapak bagi yang belum berkesempatan tadi diberikan dan mengangkat tangan, boleh silakan menghubungi booth kami, mungkin remalu dan lain sebagainya. Dan insya Allah kami akan memberikan pelayanan menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Insya
Allah. Terakhir, ini istimewa Pak, belum pernah ada pecah rekor sampai saat ini. Kami menawarkan paket 50 santri dengan biaya 50 juta. Kami akan menghadiahkan lukisan yang ditulis atau yang dilukis oleh Ustadz siapa? Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz Dery Sulaiman mengamanahkan kepada kami, Ustadz, ini lukisan saya yang terbaik. Saya akan hadiahkan untuk kauni dan berikan kepada para agniya yang memang serius untuk membantu 5 orang santri. Bukan hanya tadi paket yang 5 juta, tetapi juga akan diberikan lukisan langsung dari tangan Ustadz Dery Sulaiman. Sekarang saya mau ajak, ada yang 50 juta? Enggak ada? Baik, tidak ada. Kalaupun nanti ada di belakang layar, silahkan nanti menghubungi. Untuk 50 orang santri-santri kami ada berapa tadi Pak? 1000. Maka dengan cara seperti ini bapak-bapak sudah ikut membantu mereka, memberikan motivasi bagi mereka. Terakhir kita membaca doa. Kita baca suratul Fatihah bagi bapak-bapak yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang Allah bukakan pintu hidayahnya, yang Allah luaskan rizkinya. Mudah-mudahan Allah jadikan dirinya, keluarga bapak-bapak semua, dan anak keturunan bapak-bapak semua menjadi keluarganya Allah, yaitu Ahlul Quran, menjadi para penghafal Al-Quran, manusia-manusia yang dipilih Allah untuk menjaga Al-Quran. Dan bagi yang mengalami kesulitan, baik kehidupan, rumah tangga, karir dan lain sebagainya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dengan jalan yang terbaik bagi Allah. Bagi yang mengalami sakit yang berkepanjangan, mudah-mudahan Allah angkat segera penyakitnya karena keberkahan Al-Quran. Wala hadiniyah waliniyatin kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini ya Rabb, kami menghafal Al-Quran, kami mengkaji Al-Quran, kami menyibukkan waktu kami dengan Al-Quran. Ketika orang lain beristirahat tidur di pagi hari, kami menghafal Al-Quran, kami mengkaji Al-Quran, dan kami pun membantu para perjuang Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Ya Allah, karena wasilah kauni Quran, kami bertekad ya Allah ingin menghafalkan Al-Quran sampai 30 juz. Jikalau Engkau mentakdirkan kami tidak mencapai hafalan kami 30 juz, kami memohon ya Allah, di waktu usia kami, di sisa-sisa waktu usia kami, saat ajal kami menjemput ya Allah, jadikan kami ya Allah, berikan kami dalam keadaan menghafal Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami, keluarga kami menjadi Ahlul Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami, anak kami dan keturunan kami menjadi penghafal Al-Quran yang senantiasa berjuang untuk Al-Quran. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berikanlah kami ya Allah hidayah, berikanlah kami kemampuan, berikanlah kami keberkahan melalui Al-Quran. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah Al-Quran sebagai imam kami ya Rabb. Jikalau jalan kami mungkin banyak berliku kiri dan ke kanan ya Allah, maka ingatkanlah kami dengan Al-Quran ya Rabb. Jikalau hari-hari kami sibuk dengan kehidupan dunia, dengan pekerjaan dunia, ingatkan kami untuk membaca Al-Quran, ingatkan kami untuk menghafal Al-Quran. Kami yakin dan percaya Al-Quran itu menjadi petunjuk bukan hanya bagi kami, tetapi bagi saudara sesama manusia yang lain ya Allah. Oleh karena itu ya Rabb, sebagaimana janjimu dan janji Rasulmu, jadikanlah kami menjadi sahabat Al-Quran yang bukan hanya di dunia tetapi di alam kubur dan nanti ketika bertemu dengan Engkau ya Rabb. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi para jamaah yang tadi untuk paket 5 santri, nanti sampaikan agar karena hadiahnya berbeda dan sesuai dengan haknya. Insyaallah. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.